ketika bayinya lahir dan didaftarkan sebagai peserta JKN, otomatis mengikuti sebagai penerima bantuan iuran. Tujuan dari program BPJS Kesehatan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu apabila mereka terkena sakit yang berbiaya mahal. Selamat datang di podcast RRI Manokwari bersama dengan BPJS Kesehatan. Saya Vero di sini dan kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang perlindungan sejak dini BPJS Kesehatan untuk si kecil. Dengan narasumber kita ada Kakak Ade Yulianto. Halo Kak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Vero. Dan tentunya ada Kak Rizky Rahmadewi. Selamat pagi Kak. Pagi, Kak. Gimana nih kabarnya semuanya berdua? Bagaimana, baik-baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan tentunya sebagai awal permulaan ini kita akan perkenalan dulu ya Kak Ade Yulianto ini sebagai Relationship Officer BPJS Kesehatan dan Kak Rizky sebagai staf administrasi kepesertaan. Kedua orang ini adalah orang yang penting juga nih. Pastinya untuk kita para ibu-ibu yang ingin tahu tentang seputaran BPJS Kesehatan, kita harus simak topik kali ini karena di podcast RRI Manokwari ada satu topik yang menarik sekali. Baik, sebagai orang tua pastinya kita ingin yang terbaik untuk kecil, termasuk dalam hal kesehatan. Tapi sudahkah kita memberikan perlindungan untuk si kecil sejak dini? Ini jadi pertanyaan nih Kak. Baik, hari ini kita akan membahas pentingnya BPJS Kesehatan untuk anak dan bagaimana cara mendaftarkannya. Tapi sebelum kita memulai topik kita kali ini, ada satu fakta dan data di mana menurut BPJS Kesehatan ini, data dari BPJS Kesehatan, jutaan anak Indonesia telah mendapatkan perlindungan sejak dini, tapi masih banyak yang belum tahu betapa pentingnya jaminan kesehatan ini ya. Dan kita akan bahas kenapa sampai BPJS Kesehatan ini adalah investasi terbaik untuk anak kita di masa depannya. Baik, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang pastinya ini akan menjadi perwakilan dari para ibu. Di podcast kita kali ini akan segera kita tanyakan dan kita akan memulai perbincangan kita di podcast RRI Manokwari dan BPJS Kesehatan di kanal YouTube kita di RRI Net Manokwari. Tentunya selamat pagi dan selamat mengikuti. Kita akan langsung bertanya ini Kak. Kehadiran si kecil ini memang sangat diidam-idamkan bagi setiap orang tua. Pasti sesuatu yang terbaik ingin diberikan dari persiapannya aja. Masih dalam kandungan aja udah disiapin namanya. Bahkan bajunya udah disiapin ya. Sangat antusias kalau tepat di bulan ke-6 atau ke-7 itu sudah bisa dilihat jenis kelaminnya, pasti orang tua akan segera spill bajunya kayak gimana, warna bajunya gimana, apa yang disiapkan. Nah, tapi terkadang kita sebagai orang tua agak tidak sedikit aware tentang bagaimana kita menjamin anak kita selagi di dalam kandungan untuk kesehatannya ya. Ya, kita nggak minta-minta ya Kak ya. Kita minta semua terlahir aman, sehat ibu dan anak. Tapi sebenarnya ada hal yang perlu kita tahu bahwa kita bisa memproteksi anak kita sejak dini kalau kita sayang ya. Pasti semua orang tua sayang. Memproteksi dengan menggunakan atau mendaftarkan anak kita ke dalam BPJS Kesehatan. Nah, kali ini ada hal yang perlu kita tahu nih. Ada juga hal itu diperkuat juga dengan Perpres nomor 82 tahun 2018 nih Kak. Disebutkan kalau setiap warga Indonesia wajib didaftarkan termasuk bayi yang baru lahir. Nah, kira-kira ini Kak, berapa usia bayi yang baru lahir ini yang bisa didaftarkan sebagai peserta JKN? Apakah masih di dalam perut sang ibu sudah bisa didaftarkan kepesertaannya, ataukah nanti tunggu dia lahir dulu baru bisa didaftarkan kepesertaannya? Silakan Kak Ade. Oh iya, siap Kak Vero. Menarik sekali ya Kak pertanyaannya. Jadi memang terkait pendaftaran bayi baru lahir ini memang sebagai bentuk proteksi ya, yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Vero, proteksi perlindungan untuk si kecil yang sudah lahir atau sudah ada di dunia ini. Nah, terkait dengan Perpres 82 tahun 2018 itu memang ada aturannya tersendiri untuk
ketentuan pendaftaran bayi baru lahir. Jadi untuk pendaftaran bayi baru lahir ini memang wajib didaftarkan ya, karena sebagai bentuk proteksi perlindungan dari negara untuk masyarakat, termasuk bayi baru lahir atau si kecil. Nah, untuk apa prosedur atau pendaftarannya itu maksimal paling lambat 28 hari setelah dilahirkan. Jadi si orang tua atau bapak atau ibu bisa mendaftarkan bayi baru lahir itu sejak 28 hari setelah dilahirkan. Seperti itu Kak Vero. Oke. Jadi bisa didaftarkan langsung ketika setelah lahir dengan eh, tentunya dengan menggunakan surat keterangan kelahiran ya dari orang tuanya. Baiklah, jadi begitu lahir juga langsung bisa ya Kak Iya, ya? bisa langsung didaftarkan dan langsung statusnya aktif dan bisa digunakan kartunya gitu. Oke, apakah itu akan menggunakan nama anak yang baru lahir? Jadi orang tuanya harus mempersiapkan dulu nih nama anaknya gitu. Untuk identitasnya Kak Vero, jadi si anak bayi baru lahir ini kan tentu belum ada NIK atau nama ya. Nah, nanti untuk identitasnya itu menggunakan bayi nyonya ibunya. Jadi Oh, misal Kak Vero melahirkan nih, nanti untuk anaknya dinamakan bayi nyonya Vero misal seperti itu. oke. Jadi nanti ada identitas sementara untuk bayi baru lahir. Seperti Oke. Jadi untuk para orang tua jangan khawatir kalau mungkin belum mempersiapkan nama, Anda bisa langsung mendaftarkan bayi Anda tanpa perlu repot-repot mencari nama dulu gitu. Terkadang kan ada yang kendala begitu kayak, Iya. lu mikir belum disiapin nama nanti kayak gimana ya? Untuk namanya kayak gimana ya? Padahal ternyata ada satu aturan di mana menggunakan nama sang ibu dulu Iya, gitu. betul. Oke, luar biasa. Ini salah satu langkah mudah untuk kita ya orang tua. Jadi nggak usah susah-susah dulu, mikir dulu ya. Terkadang hambatannya kayak begitu, Kak. Betul, Kak. Banyak. Nanti akhirnya ribut dulu sama pasangan, baru dilaporkan ke BPJS. Maksudnya kita lupa baru mau daftarkan nama kita gara-gara hanya nama aja. Oke, menarik. Ini bagaimana nih Kak? Kalau untuk prosedur pendaftarannya kayak gini ya, sebagai bayi baru lahir ini ya, orang tuanya harus kayak gimana gitu? Jadi untuk misalkan nih ayah bunda ya, Iya ayah betul. bunda ketika bayinya telah lahir nanti bisa dipersiapkan dokumen-dokumennya. Tapi untuk yang pertama mungkin diingat bahwa untuk pendaftaran bayi baru lahir itu bisa ketika setelah lahir, hari itu lahir bisa langsung didaftarkan juga seperti itu. Nah, untuk pendaftarannya lewat mana saja, bisa nih ketika Bunda melahirkan di rumah sakit atau di puskesmas, nanti dari rumah sakit dan puskesmas bisa langsung mendaftarkan dengan menggunakan aplikasi yang namanya SIPP BPJS Kesehatan. Nanti dari petugas rumah sakit itu nanti akan langsung menginput data bayi tersebut. Tapi kalau misalkan mungkin belum sempat didaftarkan oleh dari rumah sakit ataupun dari puskesmas atau mungkin melahirkannya lewat bidan di luar mungkin home care seperti itu, nanti bisa dari bunda atau dari keluarga itu bisa melaporkan ke BPJS Kesehatan atau menggunakan kanal layanan online yaitu Pandawa dengan melaporkan surat keterangan lahir. Surat keterangan lahir. Nah, mohon diingat untuk dilaporkan pendaftarannya paling maksimal 28 hari sejak lahir. Nah, nanti ketika sudah didaftarkan akan dikeluarkan namanya kartu bayi baru lahir sementara. Nah, saya mau informasikan juga nih Kak Vero. Jadi untuk pendaftaran bayi baru lahir ini dia itu melihat dari kartu si ibu. Oke. Kalau misalkan kartu si ibunya aktif, status kepesertaannya aktif, si bayi bisa didaftarkan. Tapi kalau misalkan kartu BPJS atau JKN dari si ibu ini tidak aktif, berarti belum bisa untuk didaftarkan pada saat itu. Jadi kartu si ibu ini aktif dulu, baru bisa didaftarkan si bayinya. Nah, sebenarnya untuk dokumen persyaratan utamanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk dokumen pertama yang paling penting adalah surat keterangan lahir. Iya. Karena jujur saja sering sekali kita menemukan bahwa ternyata bayi itu lahirnya dari rumah sakit adalah lahirnya tanggal 10 bulan 10 2020 misalkan seperti itu. Tapi orang tuanya saya mau yang bayinya kasih tanggalnya tanggal sekian seperti itu. Jadi memang dokumen resminya adalah dari surat keterangan lahir. Nah, nanti kalau misalkan
dokumen pendukung lainnya selain dari surat keterangan lahirnya ini, apabila ibunya itu merupakan pekerja penerima upah, alias yang kayak PNS atau yang pegawai swasta. Nanti anaknya ini, kalau misalkan bayinya ini adalah anak pertama atau kedua atau ketiga yang masuk dalam tanggungan, bisa langsung segera dilaporkan dengan kartu keluarga ibu, surat keterangan lahir, sama KTP-nya ibu. Tapi kalau misalkan anaknya ini anak keempat atau yang di luar dari tanggungan, bayinya ini nanti didaftarkan sebagai peserta mandiri. Jadi harus ada buku tabungan. Kemudian kalau ibunya peserta mandiri, berarti nanti bayinya dilaporkan kartu keluarga, surat keterangan lahir dengan buku tabungan dari ibunya. Kemudian kalau si ibunya itu adalah peserta penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh pemerintah, ketika bayinya lahir dan didaftarkan sebagai peserta JKN, otomatis mengikuti sebagai penerima bantuan iuran. Seperti itu. Jadi nanti tinggal bisa dilaporkan untuk kartu keluarga dengan surat keterangan lahirnya. Oh, luar biasa ya. Jadi sekarang kayaknya semuanya dipermudah ya. Iya, betul ya. Dan tentunya untuk para orang tua yang lagi menyaksikan podcast kita di kali ini ya, kayak ini luar biasa, saya sangat tertarik sekali. Dimana kita udah nggak usah repot-repot untuk menginvestasikan kesehatan anak kita ke BPJS Kesehatan karena sudah dipermudah dengan banyak sekali kanal-kanal dari BPJS Kesehatan yang disiapkan untuk mendaftar ya. Kira-kira kanal apa aja nih Kak yang bisa digunakan untuk mendaftarkan bayi sebagai peserta ya BPJS? Baik, jadi untuk kanal-kanal pendaftaran bayi baru lahir itu memang di kami kan sistemnya memang untuk mempermudah si peserta baik di beberapa segmen. Nah, untuk kanal-kanalnya itu ada beberapa Kak Vero. Jadi untuk mempermudah ibu yang baru melahirkan atau anggota keluarganya si bapaknya misal untuk mengurus bayi baru lahir tersebut itu kami menyediakan beberapa kanal. Yang pertama bisa langsung didaftarkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu setara puskesmas, dokter praktek maupun klinik. Kemudian kanal lainnya juga bisa langsung didaftarkan di rumah sakit setempat. Jadi misal si ibu melahirkan di rumah sakit RSUD Manokwari. Nah, di saat itu juga bisa langsung didaftarkan di rumah sakit tersebut. Kayak gitu. Kemudian ada kanal lainnya apa namanya? Non tatap muka maupun tatap muka ya. Untuk yang tatap muka mungkin anggota keluarga si bapak atau misal keluarganya bisa datang ke kantor cabang terdekat di kantor cabang Manokwari khususnya. Kemudian bisa melalui juga WA Pandawa namanya. WA administrasi pelayanan Pandawa itu si anggota keluarga atau si peserta bisa mendaftarkan melalui WA tersebut seperti itu. Jadi kita menyediakan beberapa kanal untuk pendaftaran bayi baru lahir ya tujuannya untuk mempermudah seperti itu. Vera. Kalau biasanya nih ya Kak ya, untuk orang tua pasti si ayah itu akan antusias sekali langsung pergi ke BPJS cabang sedekat gitu ya, terdekat. Nah, ini ada satu hal yang menarik nih untuk kita orang tua dengan aplikasi Pandawa ya. Nah, kira-kira untuk Pandawa ini kayak gimana mengaksesnya dan dengan nomor hotline-nya kayak gimana? Di mana mungkin bisa di-share, dan untuk proses pendaftaran secara online kira-kira membutuhkan waktu berapa lama nih Kak? Oh iya, kalau untuk Pandawa kami mungkin akan disebutkan nomornya saja ya. Boleh, Jadi untuk silakan. nomor Pandawa itu 0811 8165 165. Jadi peserta bisa mengakses terkait pendaftaran bayi baru lahir ya, khususnya tadi yang sudah dijelaskan itu bisa melalui WA tersebut. Jadi nanti si peserta bisa menghubungi WA tersebut melalui chat ya. Nanti dari WA tersebut akan langsung membalas dan mengarahkan beberapa ketentuan atau keperluan. Jadi misal nanti dari WA Pandawa membalas otomatis ya. Nanti untuk pelayanannya pendaftaran bayi baru lahir nanti tinggal mengikuti alurnya saja. Jadi sangat mudah sekali Sangat sih mudah ya. untuk pendaftaran. Oke, dan untuk memerlukan berapa lama waktunya itu? Kalau estimasi waktunya iya maksimal 180 menit. 180 menit, Pak. Iya. Bayangkan kalau kita lari ke sini, lari ke situ. Dengan kita duduk santai aja, dengan nomor hotline-nya Pandawa tadi berapa Kak? Bisa di-spill lagi? 0811 8165 165. Oke.
langsung kita 180 menit aja kita udah santai ngurusin si kecil, ngurusin ibunya juga. Tiba-tiba proses pendaftaran Anda berhasil tuh Iya. kan? Sangat mudah sekali tentunya ya. Bahagia sekali kita sebagai orang tua yang ada pada saat ini. Kalau kebayang kayak dulu-dulu begitu pasti gimana sih? Gitu. Oke. Dan kira-kira nih Kak, jika ada bayi yang eh, baru lahir ini didaftarkan untuk sebagai peserta JKN atau BPJS Kesehatan ini setelah berusia lebih dari 28 hari, langkah apa yang akan diambil BPJS Kesehatan kira-kira? Baik, jadi kalau untuk pendaftaran bayi baru lahir, kalau misalkan bayinya itu sudah lebih dari 28 hari ya Kak Vero ya, Mm-mm. eh, izin jadi seperti yang sudah kita statementkan di awal, mohon didaftarkan sebelum usia bayi 28 hari. Karena kalau misalkan terkhususnya untuk bayi yang ibunya itu adalah peserta mandiri. Mm-mm. Jadi ketika bayi itu didaftarkan lebih dari 28 hari dari sejak tanggal kelahiran, maka nanti bayinya ini akan dikenakan tagihan sejak lahir. Oh, Seperti itu. bagian. Jadi kita beri contoh, misalkan bayinya ini lahir di bulan Januari, tapi baru didaftarkan nanti baru lapor keluarganya itu di bulan Maret. Nah, ketika baru dilaporkan di bulan Maret, maka nanti bayinya ini akan membayar tagihan dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Seperti itu. Nah, terkadang nih Kak Vero ya, banyak sekali mungkin orang tua yang masih belum aware. Jadi orang tua ini baru akan melaporkan atau mendaftarkan itu ketika si kecil sakit. Seperti itu. Iya betul. Nah, izin karena ketika kalau misalkan takutnya kita mendaftarkan mungkin terdapat kendala-kendala lain yang tidak bisa langsung membuat kartu si bayi aktif. Seperti itu. Misalkan ini contohnya baru 3 bulan ya, Kak Vero. Tapi kalau misalkan ternyata sudah 1 tahun lahir nih Kak, 1 tahun lahir baru dilaporkan, otomatis bisa dibayangkan nanti dari orang tua akan membayar tagihan selama setahun dari awal. Seperti itu. Jadi itu bisa jadi orang tuanya memiliki dana yang cukup bisa dibayarkan, tapi kalau misalkan belum memiliki itu nanti yang akan menjadi kendala. Maka dari itu memang kami himbau bagi bapak ibu atau ayah bunda sekalian yang memiliki bayi atau sedang menunggu kelahiran, mohon nanti untuk segera didaftarkan secepat mungkin seperti itu. Oke. Kak Rizky, ini Dufet antusias sekali ya kalau ngomong soal ini nih sahabat tentunya podcast RRI Manokwari, pendengar dan penonton podcast RRI Manokwari. Sangat luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Apakah bisa Kak Rizky pada saat begitu saya tahu kalau saya hamil, saya langsung mendaftarkan calon bayi saya ini ke BPJS? Apakah bisa? Baik, jadi Kak Vero, kalau mungkin dulu Iya. ketika perawatan dari si ibu dengan bayi itu masih dipisah, antenatal care-nya masih dipisah. Dulu memang kami memiliki program untuk pendaftaran calon bayi yang belum lahir. Hanya saja untuk saat ini sudah tidak diperkenankan. Seperti itu. Jadi nanti ketika bayinya lahir baru kami daftarkan. Karena bisa jadi karena dulu itu pendaftarannya untuk jenis kelamin misalkan mungkin prediksinya adalah lelaki, tapi ketika lahir ternyata perempuan. Mungkin kemudian diprediksikan akan lahir mungkin 3 bulan kemudian, tapi ternyata bisa 2 bulan kemudian seperti itu. Jadi mungkin karena pada saat itu masih dibaca masih kurang untuk penerapannya, maka dari itu dari kami menekankan ketika bayinya sudah lahir baru didaftarkan seperti itu. Karena semuanya masih abu-abu begitu. Iya. Kan? Kalau udah lahir kan udah kelihatan ya warna pink atau biru gitu. Iya, betul. Oke. Oke, apakah ketika bayi didaftarkan sebagai peserta JKN ya, bayi akan mendapatkan kartu identitas dan hak yang sama seperti peserta JKN lainnya, begitu Kak? Ya, betul Kak Vero. Jadi ketika bayi baru lahir sudah didaftarkan dan sudah terdaftar sebagai peserta JKN, itu otomatis mendapatkan hak yang sama dengan peserta lainnya, entah itu dia kategori masuk dewasa ataupun remaja. Jadi untuk hak
kelasnya atau hak rawatnya itu sama dengan peserta yang sudah terdaftar sebelumnya seperti itu. Oke. Tapi ini kayaknya ada testimoni nih ya untuk pendengar dan penonton RRI Net. Di topik kita kali ini nih ada testimoni nih Kak. Ini testimoni jujur di mana ada seorang ibu yang tentunya pada saat dia lahir melahirkan anak ya bukan dia melahirkan anaknya ya. Ibunya baru lahir juga bingung ya mau ngomong apa. Melahirkan anaknya. Dia sudah sang ibu orang tuanya ini ibarat kata orang tua bayi ini udah mendaftarkan si anak ini untuk ngikutin JKN. Dan salah satu manfaat itu testimoni jujur ya. Salah satu manfaat dari BPJS Kesehatan ini untuk sang bayi adalah bisa mengcover anak itu pada saat dia sakit. Dan Betul. ada ternyata di saat dia usia mau ke 1 bulan, dia masuk rumah sakit dan tertolong dengan BPJS Kesehatan ini. Ini salah satu testimoni jujur. Luar biasa. Terima kasih untuk BPJS Kesehatan ya. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali yang pastinya buat kita para ibu kalau memang kita sayang nyayangin anak kita daftarkan diri daftarkan anak Anda untuk dijadikan sebagai salah satu peserta BPJS Kesehatan. Kalaupun mungkin ada masalah dengan BPJS Kesehatan sang ibu, pasti nanti akan ada jalan keluarnya, solusinya. Akan dibicarakan nanti kantor BPJS terdekat. Tenang saja karena pemerintah melalui BPJS Kesehatan menjamin kesehatan setiap penduduknya. Oke. Nah, ini dia nih. Ngobrolin tentang bayi lahir. Pasti mereka juga sudah mempunyai nick ya. Kenapa perlu? Kan nick itu rahasia, secret, nggak boleh diketahui oleh siapapun. Apalagi di era digital. Kenapa nih Kak Rizky, Kak Ade, masyarakat itu perlu untuk melaporkan nick bayi tersebut? Baik, jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk kartu bayi baru lahir ini sifatnya sementara. Jadi di kami itu kami memberikan waktu 3 bulan untuk Bapak Ibu segera melaporkan bayi-bayi Bapak Ibu ke Dinas Kependudukan setempat sehingga bisa mendapatkan NIK-nya. Kalau misalkan NIK-nya itu tidak dilaporkan ke kami, maka kemungkinan besar nomor kartu bayinya tidak aktif. Nah, kan sayang, kasihan seperti itu. Kalau misalkan ya Kak Vero, ternyata bayinya ini adalah bayi yang mendapatkan jaminan sebagai peserta tanggungan pemerintah. Karena kalau misalkan untuk tanggungan pemerintah, otomatis identitasnya itu kan yang diperlukan paling pertama adalah NIK. Yang menyatakan bahwa memang si bayi ini adalah warga negara Indonesia. Kalau misalkan tidak dilaporkan, ini kan menjadi abu-abu apakah bayi ini mohon maaf masih ada atau tidak, masih sebagai warga negara Indonesia kah, atau mungkin mungkin sudah menjadi WNA atau seperti apa. Jadi dengan adanya NIK ini supaya menjelaskan bahwa bayi ini adalah warga negara Indonesia dan berhak untuk menjadi peserta JKN. Kalau misalkan tadi maaf saya kembali lagi, kalau misalkan yang bersangkutan si bayi ini merupakan penerima bantuan iuran, kalau misalkan si orang tua tidak melaporkan NIK-nya, otomatis dari aplikasi dari Kemensos akan menonaktifkan bayi untuk tidak mendapatkan jaminan sebagai peserta tanggungan pemerintah. Nah, mohon maaf ya Kak Vero dan Bapak Ibu semua, ketika mungkin si bayi sakit nih, kemudian baru Bapak Ibunya baru mengurus SNIK dan lain-lain, ketika melaporkan lagi ke kami tidak bisa jamin saat itu juga aktif. Karena kalau untuk penerima bantuan iuran, apalagi yang ditanggung oleh pemerintah pusat, itu stepnya sangat lama dan tidak dijamin kapan akan aktifnya, seperti itu. Jadi ini sangat penting, mohon diingat Bapak Ibu bahwa untuk pelaporan NIK pada bayi sangat penting karena sebagai bentuk identitas si bayi bahwa sebagai warga negara Indonesia
haknya untuk mendapatkan identitas, kemudian untuk memastikan bahwa kepesertaan JKN-nya tetap aktif. Seperti itu. Seperti itu, Kak Vero. Oke. Jadi untuk para orang tua, untuk ayah dan ibu, jangan khawatir, data-data yang ada di BPJS Kesehatan aman semuanya. Tidak akan pernah bocor gitu ya. Pastikan aman. Dipastikan aman. Oke, berbicara tentang prosedur nih Kak. Bagaimana langkah untuk mengupdate NIK bayi baru lahir ini untuk bisa mengikuti BPJS Kesehatan? Untuk update NIK ya. Iya, Oh update. iya, jadi perlu kita ketahui bersama ya Kak Vero. Jadi Iya. tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Rizky, untuk pengupdatean NIK itu maksimal kita kasih waktu 3 bulan setelah 3 bayi bulan. baru lahir. Nah, setelah 3 bulan itu kami sarankan atau kami wajibkan untuk update NIK-nya si bayi tersebut dengan tujuan agar status kepesertaannya tetap aktif dan bisa digunakan kayak gitu. Jadi untuk proses update-nya itu yang tadi sudah disebutkan melalui beberapa kanal, bisa melapor ke kami, ke kantor BPJS cabang terdekat, kemudian bisa melalui WA Pandawa juga, seperti itu Oke, update-nya. luar biasa. Iya, Jadi bisa melaporkan. Yang penting anaknya masuk dalam kartu keluarga ya Bapak Ibu. Oh iya, saya mau tambahkan ini Kak Vero. Mohon diingat ya Bapak Ibu, anak masuk dalam kartu keluarga bukan berarti Bapak Ibu dapat menulis nama anak secara manual ya Bapak Ibu di kartu keluarga, karena kami sering sekali mendapatkan istilahnya kasus-kasus yang dimana orang tua mungkin sudah malas mungkin datang ke dinas pendudukan, mungkin merasa lama untuk pengurusan dan lain-lain, akhirnya diakali dengan menuliskan nama saja kemudian nicknya diakalin seperti itu. Mohon maaf tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi kami aplikasi dari BPJS Kesehatan itu sudah langsung terkoneksi dengan aplikasi Kependudukan. Dinas Kependudukan seperti itu. Jadi mohon mungkin bisa segera dilaporkan data anak Bapak Ibu ke Dinas Kependudukan, nanti laporkan ke kami untuk akta kelahiran ataupun kartu keluarga yang sudah dicantumkan nama si kecil. Seperti itu. Jadi itu dia update-nya ya. Tapi sekali lagi nih Kak, berarti update NIK ini bisa dilakukan secara online ya atau offline? Atau kalau online di situs mana aja nih Kak? Atau aplikasi mana saja yang menyediakan apa ya, program itu atau untuk mengupdate NIK bayi tersebut? Jadi untuk pelaporan Iya. atau pelaporan NIK atau pengupdatean NIK ini bisa dilakukan melalui Pandawa. Pandawa. Jadi selain pelaporan NIK tadi pendaftarannya kan sudah bisa juga lewat Pandawa. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mengakses Pandawa di nomor 081181651565, nanti dari petugas kami akan mengarahkan Bapak Ibu untuk membuka link. Nanti di link tersebut akan diarahkan apakah Bapak Ibu termasuk dalam peserta tanggungan pemerintah atau peserta mandiri atau peserta kerja penerima upah. Nanti untuk berkas-berkasnya itu akan disesuaikan dengan masing-masing jenisnya. Nah, izin mungkin tadi diinformasikan bahwa untuk maksimal waktu pelayanannya adalah 180 menit ya Mbak ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mungkin cepat dalam upload dan menyiapkan berkasnya, akan lebih cepat lagi untuk selesainya. Oke. Seperti itu. Jadi memang diperlukan apa ya kayak namanya disiapkan dulu semuanya datanya dan setelah itu baru diupload. Dan pastinya kalau kita bilang di sini 180 menit, jika Anda cepat dan cepat untuk mempersiapkan data-data akan lebih ya akan kurang dari 180 menit Betul. langsung akan terdaftar jadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, ini satu pertanyaan terakhir nih. Kira-kira mungkin untuk orang tua yang masih belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, apa sih Kak manfaat yang bisa didapatkan orang tua dan anak jika mengikuti BPJS Kesehatan? Mungkin yang baru tahu ada BPJS Kesehatan begitu. Dan kira-kira mungkin apakah untuk iuran-iurannya kayak bagaimana nih Kak? Mungkin bisa diberi secara garis besar saja begitu. oh iya, baik Kak Vero. Jadi perlu kita ketahui bersama ya Bapak Ibu. Jadi terkait kepesertaan BPJS Kesehatan ini memang sangat bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Nah, di sini kami BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara dari pemerintah itu ya jelas apa namanya
memberikan pelayanan yang terbaik, terutama khususnya untuk kesehatan. Nah, oh, ada 3 manfaat sih atau kenapa harus didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Yang pertama tadi yang sudah kita sampaikan ya, yaitu jelas sebagai perlindungan atau proteksi. Jadi kita tidak tahu kapan kita sakit, keluarga kita sakit. Dengan adanya BPJS Kesehatan, Bapak Ibu sudah punya perlindungan atau proteksi. Kemudian kita juga harus kita hidup di negara Indonesia, ya secara otomatis harus mengikuti aturan dari pemerintah. Mau nggak mau kan kita sebagai warga negara yang Iya, baik ya harus patuh dengan aturan seperti itu. Jadi memang harus didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. iya, betul. Banyak sekali manfaatnya Kak Vero. Iya. Apalagi untuk sakit yang berbiaya mahal kayak gitu. Karena kami juga ini Kak Vero, maksudnya kami sering menyampaikan Iya. terkait beberapa pelayanan kesehatan terutama yang berbiaya mahal atau besar. Mm-mm. Itu kan kalau misalnya mendadak atau kita tidak punya jaminan kesehatan, itu kan pasti kita harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Iya. Nah, memang ada beberapa yang mampu dan tidak mampu. Nah, ini kan tujuan dari program BPJS Kesehatan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu apabila mereka terkena sakit yang berbiaya mahal seperti itu Kak Vero. Jadi ya sangat banyak manfaatnya sih seperti itu Kak Oh, Vero. benar sekali. Tidak hanya itu, kalau Vero rasa kita ada sistem gotong royong yang saling Betul. bantu membantu ya. Ini budaya kita, budaya Indonesia, di mana kita ini adalah masyarakat yang gotong royong, saling membantu dan hal ini diwujudkan juga dalam perlindungan proteksi untuk kesehatan. Jadi mari kita sama-sama membantu. Mungkin saudara kita yang lain yang tidak sanggup untuk membiayai dirinya untuk obat ataupun mendapatkan fasilitas yang layak pada saat dia sakit begitu. Baik, luar biasa. Perbincangan kita ternyata sangat menarik ini obrolannya. Mungkin pendengar dan penonton RRI Net masih penasaran tentang apa saja sih terkait BPJS Kesehatan? Tentunya tidak akan dibahas dalam topik kali ini atau episode kali ini karena kita masih akan ada episode-episode lain podcast bersama RRI dan BPJS Kesehatan. Terima kasih untuk Kak Ade, Kak Rizky juga Terima kasih. untuk perbincangan yang luar biasa dan ini bisa menjadi satu pengetahuan atau wawasan atau mungkin informasi untuk orang tua yang baru aja menjadi orang tua, baru newbie di dalam dunia orang tuaan gitu. Atau mungkin pasangan baru yang baru dianugerahi Tuhan hadiah yang terindah. Jadi kita harus siapkan yang terbaik untuk anugerah Tuhan itu sejak dini, sejak dia di dalam kandungan kita untuk para ibu. Terima kasih, sampai di sini podcast bersama BPJS Kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu.